Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Helga Sartika dengan NIM 2021 05 30 197, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai audit komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah riset PR. Teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih audit ilmu komunikasi itu apa? Dan siapa sih orang yang pertama kali memperkenalkan audit komunikasi itu? Nah, audit komunikasi teman-teman diperkenalkan pertama kali oleh George Ode Orne yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun itu dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematis, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Nah, audit komunikasi merupakan komprehensif yang dilakukan suatu organisasi untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini lebih menitik beratkan pada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternalnya. Ada beberapa tujuan dari audit komunikasi. Yang pertama, mengadakan peningkatan perbaikan organisasi atau perusahaan dari data yang ditemukan. Yang kedua, menentukan tujuan-tujuan komunikasi yang tercapai. Yang ketiga, menyampaikan usulan-usulan perubahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan komunikasi dan kegiatan yang ada di dalam sistem komunikasi. Tujuan yang keempat yaitu menemukan segala hambatan dan gangguan komunikasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keenam, mengukur kualitas hubungan komunikasi organisasi. Yang ketujuh, mengetahui sumber-sumber permasalahan komunikasi. Yang kedelapan yaitu memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek, hingga keterampilan yang ada di dalam organisasi tersebut. Perkembangan audit komunikasi saat ini sangat berbanding terbalik dengan perkembangan audit komunikasi pada tahun 1960. Pada tahun 1960, audit komunikasi tidak sepopuler sekarang karena memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu karena audit komunikasi ini bersifat kompleks. Yang kedua, proses dari audit komunikasi yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga, audit komunikasi ini menuntut adanya keahlian non-komunikasi. Dan yang keempat, audit komunikasi memiliki dampak yang penuh dengan resiko. Nah, berbicara tentang ciri audit komunikasi, tentunya audit komunikasi memiliki beberapa ciri khusus yang bisa membedakan dengan audit-audit lainnya. Ciri pertama dari audit komunikasi yaitu sistemnya yang sistematik. Yang kedua, hasil dari audit komunikasi ini memiliki penilaian yang objektif berdasarkan fakta dan data-data. Dan yang ketiga ini, audit komunikasi dilengkapi dengan pengkomunikasian hasil-hasilnya kepada semua pihak pengguna yang berkepentingan. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di dunia memerlukan audit komunikasi. Nah, tetapi alasan apa sih yang membuat audit komunikasi sangat diperlukan untuk organisasi atau perusahaan? Alasan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah program komunikasi ini berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk mengevaluasi kebijakan baru atau praktik komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyusun anggaran kegiatan komunikasi. Yang keempat, untuk mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi dari komunikasi. Yang kelima, untuk membandingkan data antara sebelum survei dan sesudah survei yang dilakukan guna untuk menentukan dampak dari inovasi organisasi. Alasan yang terakhir, kenapa audit komunikasi sangat diperlukan oleh perusahaan, yaitu untuk
mengetahui struktur organisasi sebagai alat dari suatu organisasi yang sukses. Nah, dalam praktek audit komunikasi tentunya seringkali kita menemukan hambatan karena terpicu oleh beberapa hal. Nah, hal pertama yaitu audit komunikasi ini bersifat kompleks karena meliputi beberapa aspek seperti sumber, media, proses arti, pesan bentuk komunikasi, dampak, dan konteks komunikasi. Sehingga audit komunikasi ini terdiri dari banyak kegiatan yang dilakukan secara bertahap sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Alasan yang kedua yaitu audit komunikasi membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang-bidang non-komunikasi seperti bisnis dan manajemen. Namun, hambatan-hambatan ini niscaya bisa teratasi dari pihak-pihak yang melakukan audit komunikasi untuk mengetahui cara yang tepat untuk melakukan kegiatan ini. Selain itu, hal-hal penting yang perlu diperhatikan juga dalam melakukan audit komunikasi ini adalah kegiatan ini lebih menitik beratkan pada proses bukan output. Jadi sebenarnya semua isu bisa dilakukan audit komunikasi. Karena yang menjadi tolak ukurnya adalah pesan-pesan yang disampaikan sudah cukup jelas dan konsisten, dan sudah bisa diterima dengan baik oleh sekelompok sasaran. Kalaupun pesan belum jelas tersampaikan dan belum bisa diterima dengan baik, apalagi sampai menimbulkan kesimpangsiuran informasi, berarti perlu diperbaiki lagi supaya komunikasi ke depannya lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Beberapa cara untuk melakukan audit komunikasi juga adalah dengan melakukan observasi, analisis, dan evaluasi melalui data sekunder, dan yang lebih fokus lagi bisa dilakukan dengan forum grup diskusi atau FGD atau wawancara dan survei. Audit komunikasi juga memiliki beberapa tahapan dalam melakukan audit komunikasi dengan riset. Berikut beberapa 10 tahapan audit komunikasi dengan riset. Yang pertama yaitu menentukan jenis audit komunikasi. Jenis audit dapat dikaitkan dengan program, komunikator, pesan, saluran atau media, atau efek komunikasinya. Nah, yang kedua yaitu harus menguasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit. Setelah kita menentukan jenis audit yang akan digunakan, kita harus menguasai konsep dan teori yang berkaitan dengan jenis audit yang kita pilih. Tahapan yang ketiga yaitu teori dan konsep yang sudah dikuasai dijadikan sebagai acuan dalam membuat kuesioner. Nah, teori dalam audit komunikasi pada tahap-tahapan ini dikenal dengan hipotetiko-deduktif, yaitu teori dan konsep ini berperan sebagai kerangka acuan kuesioner yang akan dibuat nantinya. Yang keempat, melakukan penjabaran atau pengoperasionalan teori ke dalam variabel. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pertanyaan atau kuesioner berupa audit terbuka, tertutup, maupun semi terbuka. Pada saat melakukan audit, jangan lupa untuk memperhatikan perencanaan analisis data secara statistik, dapat menggunakan deskriptif ataupun eksplanatif. Tahapan yang kelima yaitu melakukan penyebaran kuesioner. Proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara daring ataupun luring, baik secara langsung melalui telepon ataupun grup diskusi, termasuk forum grup diskusi. Selain itu juga dapat menggunakan layanan online seperti penyebaran menggunakan Google Form. Nah, yang keenam ini yaitu melakukan pretest sebelum turun ke lapangan. Langkah ini penting dilakukan yaitu untuk menghindari error saat menyebarkan kuesioner. Langkah yang ketujuh yaitu mengelola data. Pada saat mengolah data, kita harus memastikan kelengkapan data serta jawaban kuesioner. Yang kedelapan yaitu melakukan analisis data.
Melakukan analisis data dapat secara deskriptif yang dilakukan dengan memperhatikan mean, median, dan modus, dan analisis secara eksplanatif dapat dilakukan dengan menguji hubungan atau pengaruh. Yang kesembilan yaitu menyajikan data dan hasil analisis. Data dan hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi atau frekuensi, grafik, ataupun balok. Yang ke-10 yaitu menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif. Seluruh data dan hasil analisis yang telah terkumpul disusun menjadi sebuah laporan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami.